Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Putri dan aku buat video ini karena dapat tugas dari dosen. Ada mata kuliah etika profesi komunikasi di mana tugas kami yaitu membuat video tentang profesi yang masih related sama ilmu komunikasi. Dan saya mengambil profesi reporter sebagai profesi yang saya minati. Kenapa? Hal awal menarik yang aku ambil dari reporter itu mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa ketemu banyak orang, mereka bisa ke tempat-tempat yang mungkin belum nggak dapat mereka kunjungin kalau nggak berhubungan sama kerjaan mereka. Itu selain jalan-jalan dan ke tempat-tempat baru, kita juga ketemu banyak orang yang otomatis kita bisa belajar tentang culture mereka, tentang budaya-budaya mereka bagaimana, orang-orang di sana bagaimana. Itu hal menarik awal yang yang membuat aku suka sama reporter. Terus aku juga baca tugas-tugas reporter itu nggak cuma cari berita terus wawancara seseorang, tapi juga setelah itu mereka buat naskah tentang itu. Kalau di TV sendiri mereka biasa lakuin yang namanya live report, kayak tampil di TV terus kita laporin bencana-bencana atau kejadian-kejadian yang ingin kita laporin itu. Nah, di sini juga aku mau bahas tentang tips jadi seorang reporter yang baik, yang aku udah nonton salah satu YouTuber. Dia bilang tipsnya itu ada 7 poin. Yang pertama itu kita harus giat belajar tentang hal baru. Ini benar banget. Apalagi sebagai reporter kita sebenarnya harus ahli dalam segala bidang, apalagi tentang hal-hal yang akan kita laporin. Kan coba kita bayangin gimana kita mau laporin sesuatu sedangkan kita nggak paham tentang itu. Misalnya aku ini nggak paham banget kan soal politik, dan aku diminta untuk laporin hal-hal yang mengenai politik. Otomatis aku harus ngerti dulu gimana sih proses politik, proses kerja dalam politik ini, atau hukum-hukum yang terkait jika kita melanggar sesuatu dalam politik ini gitu. Selanjutnya tuh kita harus banyak baca, banyak research mengenai kejadian-kejadian di berbagai tempat atau kejadian-kejadian apapun itu, sehingga apa yang kita mau share itu bukan hanya hal-hal yang orang lain tunjukin, tapi kita udah tahu nih, oh ini berita yang benar dan ini pantas untuk diberitain gitu. Kita harus cerdas. Selanjutnya kita mampu buat wishlist. Wishlist di sini kayak daftar-daftar apa aja sih yang ingin kita tanyain, daftar-daftar apa sih yang ingin kita dapat dari narasumber yang kita wawancara. Selanjutnya mampu melobi. Mampu melobi di sini bukan melobi hal-hal negatif ya, tapi mampu melobi bagaimana biasanya kita sebagai reporter kan pasti menarik narasumber untuk kita wawancara. Nah, gimana sih cara melobi dengan baik ini agar narasumber tertarik untuk dapat kita wawancarai gitu. Dan tapi hal yang pertama pasti attitude kita harus baik, sopan santun itu hal yang utama, guys. Mantap kan? Selanjutnya mampu menemukan keyword dalam mewawancarai seseorang. Kita harus dapat menangkap kutipan-kutipan yang keluar dari mulut sang narasumber. Jadi kita harus cerdas nih nangkap kata-katanya, dan hal itu yang akan kita laporin nanti.
Selanjutnya, kita harus berani untuk nunjukin communication skill kita. Setelah dari tahap awal kita wawancara, otomatis kan kita sebagai reporter harus ngelaporin. Dan ada, misalnya sebagai orang yang ngelaporin depan TV, pasti kita gunain komunikasi skill kita ya. Jadi dan apa yang kita laporin kan jadi step by step tadi itu pasti udah benar, harus benar, dan kita harus yakin sama hal-hal yang akan kita laporin gitu. Jadi harus berani, nggak boleh takut, karena kita udah mempelajari hal-hal dan udah mau ngelaporin hal-hal yang benar. Jadi jangan takut, hidup mahasiswa. Terus yang terakhir, kita harus menganggap narasumber sebagai manusia yang setara dengan kita. Dalam hal jabatan itu kita nggak peduli. Dalam mata seorang reporter, seorang narasumber itu setara dengan kita. Kita nggak boleh menganggap mereka lebih tinggi atau lebih rendah daripada kita. Kenapa gitu? Supaya saat kita mewawancarai, kita menganggap mereka sebagai teman dalam konsep yang lebih formal, sehingga kejadian komunikasi yang dilakukan di situ nggak canggung dan lebih terminimalisir, lebih ke dapat nih komunikasinya gitu. Dapat kan ya. Itu sih 7 tips dari aku yang aku dapat dari YouTube tentang gimana sih caranya jadi seorang reporter yang baik. Oh iya, aku juga dapat tentang suka dukanya jadi reporter. Pasti semua pekerjaan pasti ada suka dukanya. Sukanya dulu atau dukanya dulu nih. Kita senang dulu baru berduka-duka. Oke. Suka dukanya itu aku udah sebutin di awal tadi. Kita bisa ketemu banyak orang, belajar tentang budaya-budayanya orang, terus kita juga bisa jalan-jalan ke tempat-tempat, ke banyak tempat gitu. Dukanya kita nggak punya banyak waktu luang buat keluarga, buat nongkrong sama teman-teman, atau mungkin buat diri kita sendiri, kayak bahagiain diri sendiri, me time kayak gitu. Jadi tapi it's worth it sih kayaknya. Jadi ya kayaknya itu aja sih tentang video profesi yang saya minati. Kurang dan lebihnya akan kita bahas ke depannya. Saya Putri Aprianti, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.